Kit, kenapa kit? Ini kit ya, berarti Ya, alat ya. betul. Kenapa alat ini penting, dokter? Antigen si G6PD ini kan sebagai antigen itu kita peroleh dari sisa darah plasenta bayi yang baru lahir. Ada yang saya pikir sampai ratusan begitu. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, waktu apapun bisa terjadi. Oke, selamat datang di Anamnesis Podcast Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. FKUM punya cerita, kita mulai dari Anamnesis. Hari ini hari yang berbahagia, kita bisa berdiskusi dengan salah satu pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang di bidang patologi klinik, dengan Dr. Karina Nilasari, spesialis patologi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dok. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dokter bagaimana? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berdiskusi. Beliau akan menyampaikan tentang, beliau ini kalau saya lihat sedikit ya, teman-teman Laskar Medika, itu ada semacam invention atau penemuan begitu ya. Penemuan. Jadi beliau membuat suatu tools begitu yang bisa digunakan untuk mendeteksi sesuatu. Nah, ini menarik ini ya. Pengembangan kit deteksi G6PD berbasis antibodi. Apa itu, dokter, G6PD itu, dokter? Ya, mungkin Sobat Laskar Medika juga sudah pernah mendengarkan ya, apa sih G6PD itu? G-nya apa? Glukos 6 fosfat dehidrogenase. Oh, oke. Rangkaian kimia. Betul. Oh, saya kira Yang merek, mana? dokter. Oh, mirip ya, Dok. Mirip ya. Mirip merek memang. Oke. Ya, dia itu adalah sebuah enzim, Dok. Di mana enzim ini itu penting untuk melindungi sel darah merah kita dari gangguan dari zat-zat oksidan. Oke. Oksidatif. Melindungi sel darah merah. Betul, Oke. agar tidak pecah begitu, Oke. tidak gampang pecah. Ya, gitu. ya. Supaya tidak anemia berarti. Betul sekali, Dok. Oke. Oke. Kenapa ini penting? Kit, kenapa kit? Ini kit ya, berarti Ya, alat ya. Betul. Kenapa alat ini penting, dokter? Betul, jadi begini. Jadi di Indonesia sendiri kasus-kasus defisiensi G6PD itu masih kurang lebih 10% di antara angka kehamilan yang normal ya. Berarti 1 dari 10, Ya. 10 dari 100. Bervariasi sih, Dok, ya. Ada yang di mana itu? Di daerah Sumatera itu ada yang masih 3,8%, di Jakarta 3%, Semarang ada sampai 14%, Oke. sampai di Nusa Tenggara itu ada yang angkanya mulai 4 sampai 18%. Jadi Wih, lumayan ya. tinggi ya. Oke. Nah, di mana efek dari defisiensi G6PD itu bisa bermacam-macam, mulai dari yang ringan sampai yang berat pada bayi. Ada yang bayinya jadi secara klinis terlihat lemah, Pucat gitu ya. bisa anemia, Oke. bisa sampai ikterik, Dok. Oke, Nah, menguning begitu. Betul, karena kan hemolisis ya, Yes. pecah pembuluh darahnya. Yang paling dikhawatirkan kalau ada penumpukan bilirubin di otak yang dinamakan kern ikterik itu. Apa efeknya kalau bayi kern ikterik, dok? Kan otaknya rusak, Dok. Kan I penumpukan di see. otak bayi begitu ya. Jadi Sel-sel. sampai terjadi kecacatan ya. Betul. Oke, so itu karena itu pentingnya di situ ya. Betul, Dok. Pentingnya di situ. Oleh karena itu kami berusaha ya, meskipun masih di tahap awal ya, Dok, belum sampai ya, ada jadi kit gitu. Kami berusaha untuk apakah memungkinkan kalau kita membuat sendiri alat deteksi yang berbasis antibodi. Oke. Jadi sebelumnya ya, Dok, saya jelaskan bahwa pengukuran G6PD ini ada yang berdasarkan sistem enzimatik. Oke, enzim. Enzim. Jadi yang diukur adalah kerja enzim G6PD ini. Oke. Yang kedua yang ingin kita buat ini adalah yang berdasarkan Antibodi. antibodi. Oke. Betul, seperti itu, Dok. Jadi selama ini kit-kit yang kita pakai itu memang masih banyak yang berbasis enzim. Oke. Nah, kekurangannya kalau berbasis enzim itu pemakaian lama, Dok.
Jadi durasi pemeriksaannya itu lama. Kemudian dia sangat dipengaruhi oleh sampel yang hemolisis. Jadi kalau hemolisis bisa hasilnya nggak valid begitu. Selain itu alat-alat kita sekarang ini masih impor, Dok. Kami tim kami itu berpikir sendiri. Ya gimana sih, masa Indonesia sendiri pengen lah, maksudnya ya mungkin masih mencoba ya Dok, masih awal. Bagaimana jika deteksi G6PD ini berdasarkan antigen ya, antigen dari G6PD yang kita peroleh dari bayi-bayi orang Indonesia sendiri, begitu Dok. Harapannya kan nanti antibodinya kan sesuai dengan antigen yang kita peroleh dari bayi-bayi Indonesia itu. Profilnya sesuai. Betul. Hasilnya lebih valid ya, lebih bisa dijadikan sesuai. Rujukan. Betul, begitu Dok. Bentar, saya tertarik dengan kata-kata bikin sendiri. Bikin sendiri. Apanya, idenya Dok? Dari mana? Toolsnya, kitnya? Nah, gini Dok. Ada di ini perlu nggak ya? Sebentar. Jadi untuk membuat kit yang berbasis antibody, tentunya kita memerlukan antigennya ya Dok. Antigen si G6PD ini kan sebagai antigen, itu kita peroleh dari sisa darah plasenta bayi yang baru lahir. Kemudian dengan cara tahap-tahap tertentu sampai kita dapatkan purifikasi si enzim G6PD ini dari serum darah sisa plasenta. Ya. Kemudian setelah itu baru kita imunisasikan si enzim G6PD yang dari bayi-bayi Indonesia tadi ya ke kelinci. Kelinci. Itu Dok. Setelah diimunisasikan 3 kali waktu itu ya Dok, ada minggu pertama, ketiga dan ketujuh. Kemudian kita lakukan bleeding, kita ambil serumnya, kita ikat si antibody dari kelinci G6PD. tadi. Betul. G6PD-nya kelinci. Betul. Ya. Berarti ini sebentar sedikit saya ambil gampangnya. Ya, jadi kita ambil sampel antibodinya dari plasenta. Dari plasenta bayi, kemudian kita isolasi, kemudian kita tanamkan di kelinci. Kelinci yang seperti apa ya Dok? Kelinci biasa tuh ya? Memang ada kriteria inklusinya Dok. Ada kriteria. Kita tanamkan di kelinci, kemudian nanti di kelinci itu akan terbentuk antibody ya. Antibody itu kemudian diambil lagi. Betul. Nanti menarik ini. Dipastikan dia ditempelkan lagi dengan G6PD yang dari manusia. Betul, yang dari darah bayi tadi. Apakah benar dia bisa menempel? Artinya apakah benar bisa terjadi kompleks antibody? Ini dilakukan. Dilakukan dong. Hasilnya? Ternyata imunogenitasnya bagus. Artinya dia bisa dipakai ya? Iya, artinya ini Dok. Jadi nanti ada hasil ya, ini ya. Jadi ini yang ini ya ekstraksi protein ya. Ini kita dapatkan dari serum darah tali pusat tadi ya. Nah, pada tali ini pada berat molekul 56 sampai 59 kilo Dalton itu ditemukan pita yang tebal ini Dok. Ini adalah protein G6PD. Ya, next mungkin bisa di next Dok. Nah, ini adalah hasil titer antibody G6PD yang diukur tiap pemberian imunisasi. Jadi kan ada minggu ketiga, 1, ketiga sama ketujuh ya Dok. Diambil sampling tiap minggunya. Iya betul. Diukur antibodinya. Betul. Dan memang terjadi peningkatan antibody. Artinya apa Dok? Antigen yang kita dapatkan dari sisa darah plasenta tadi memang imunogenik. Artinya dia bisa menghasilkan antibody. Begitu Dok. Berapa banyak sampel yang dipakai Dok waktu itu? Waktu itu kita pakai sampel berapa ya? Plasenta 4 dari 4 bayi aja cukup Dok. 4 bayi cukup ya? Tidak yang saya pikir sampai ratusan begitu. Oke. Kemudian di ini ya, di apa istilahnya? Direplikasi, dibanyakin gitu ya. Purifikasi. Oke. Begitu. Kemudian bisa di next Dok. Nah, ini menunjukkan bahwa si antibody tadi yang dihasilkan dari kelinci ini sangat spesifik karena pada waktu dites dengan antigen yang tadi ya Dok, dia bisa menggumpal, artinya terjadi proses kompleks antigen antibody. Ya.
Sehingga di mana antibodi primer berhasil mengenali antigen G6PD dari serum neonatus gitu. Mungkin bisa di next, Dok. Nah, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa antibodi poliklonal terhadap G6PD memiliki prospek yang baik untuk digunakan dalam pengembangan kit diagnostik yang cepat seperti dipstick test. Nah, keunggulannya kit yang berbasis antibodi itu dia lebih cepat, Dok. Siap. Dan dia tidak terpengaruh apakah si sampel itu lisis atau tidak. Oke. Gitu, karena itu anunya keunggulannya ya. Betul, dibandingkan dengan yang enzimatik tadi. Ya. Butuh berapa lama misalnya kita berandai-andai kemudian tools ini atau kit ini dipakai ya. Iya. Butuh berapa lama kita mulai dari pengambilan sampel sampai kemudian ini sudah muncul antibodinya dan sudah dikatakan signifikan begitu. Sangat cepat, Dok. Jadi artinya gini, ini kan kita masih pada tahap ini ya, Dok, ingin mengetahui imunogenitas dari si enzim si antigen ini. Nantinya kalau misalnya sudah jadi kit antibodi itu akan sangat cepat, Dok, karena kan hanya ingin mengenal reaksi ada apa enggak reaksi antigen dan antibodi. Ya. Sebanyak mana kompleks antigen dan antibodi itu terbentuk. Ya. Sangat cepat. Oke. Bisa jadi seperti alat POCT gitu ya. Iya, makanya bisa untuk screening juga berarti. Betul, ya. memang tujuannya untuk screening. Oh, oke. Si bayi ini sudah punya antibodi atau belum? Ya, gitu ya. Untuk mendeteksi antigennya sih, Dok. Jadi yang kita pakai nanti antibodi. Antigen. Nanti kita pakai antibodinya dicoba di trial gitu ya, kita teskan. Nah, bayinya. Jadi untuk mendeteksi si antigennya. Oke. Seberapa banyak antigennya berarti kan seberapa banyak si enzim G6PD pada bayi ini. Oke, sebelum tools ini atau kit ini nanti benar-benar diaplikasikan, benar-benar dipakai di lapangan, benar-benar dipakai di klinis, kira-kira masih membutuhkan tahap apa lagi, Dok, untuk implementasinya? Banyak ya. Karena memang ini uji klinis ya. Betul. Oke. Kita masih imunogenitas dari enzim yang kita peroleh dari sisa plasenta itu seperti apa? Apakah dia imunogenik apa enggak? Ternyata dia berhasil meningkatkan antibodi si kelinci tadi kan. Oke. Ini masih kelinci. Ya. Masih istilahnya secara in vivo pun masih terbatas ya. Ya. Ya, kan memang kalau uji klinis itu ini Laskar Medica, kalau uji klinis itu bertahap. Ya, jadi dari in vitro dulu, betul ya dokter ya. Dari in vitro dulu kita coba secara awal itu malah literatur dulu. Ya, literatur review, kemudian kita coba secara in vitro, kita menggunakan media yang bukan makhluk hidup begitu ya. Kemudian saya kalau salah dikoreksi loh, Dok. Monggo, Dok, mohon, Mbak. Itu kemudian kita coba secara in vivo dengan kelompok kecil dulu yang normal dulu. Betul. Begitu ya, Dok. Normal dulu, kemudian kelompok besar yang normal dengan kelompok lebih banyak, kemudian kita ujikan dengan target-target atau populasi yang dimaksud. Misalnya biasanya itu populasi yang patologis. Yeah. Yang patologis itu kita trial di sana untuk memastikan, kita coba kelompok kecil dulu baru kemudian kelompok besar. Karena itu tools atau kit atau mungkin bahkan yang lebih tinggi levelnya mungkin vaksin ya. Karena itu kan biasanya bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun tahapannya lama sekali. Nah, ini suatu tools atau kit yang bagus ini ya, satu perangkat diagnostik. Seberapa optimis Dokter Karina terhadap penggunaan alat ini untuk nantinya di lapangan? Berarti ini yang banyak make teman-teman sejawat kita di bidang pediatri atau? Bisa untuk di daerah, mungkin di puskesmas nantinya misalnya di puskesmas pun bisa? Bisa, Dok. Maksudnya mungkin sebelum perujukan sudah di screening terlebih dahulu. Biar tahu profilnya dulu. Kalau misalnya alat ini lebih murah, artinya mudah dijangkau baik secara ekonomis maupun ketersediaannya gitu ya. Karena kan nggak impor harapannya, cita-citanya Dok. Ya. Berarti kan lebih mudah dijangkau oleh semua tenaga medis. Lebih affordable lah ya. Iya. Syukur kalau bisa dijadikan mass production begitu ya. Ya. Mass production. Ya itu. Sudah diurus hak ciptanya? On progress. Sudah ya on progress dong. Ya, ini harus diurus ini. Kalau enggak nanti diambil sama Laskar Medica nanti. Tapi anggota kami juga ada Laskar Medicanya. Ada Laskar Medicanya. Ya, Oke, Laskar Medica. Ya,
Ini menarik sekali. Kira-kira kedepannya apa tantangan yang masih akan dihadapi? Mungkin banyak ya Dok, untuk menjadikan suatu proses ini kan kompleks antigen antibody dari yang dasar, kemudian kita kemas menjadi alat, itu kan butuh ilmu yang nggak hanya ilmu kedokteran saja begitu Dok. Baik. Ya kan, mungkin bisa dari segi biomedik, kemudian dari alatnya sendiri. Multidisiplin ya, Iya toolsnya. betul. Ya. Kita nggak bisa sendirian sih Dok pasti. Ya. Memang kalau akhir-akhir ini kan yang dalam tanda kutip ngetop begitu ya, Iya. itu adalah penelitian atau research yang di bidang genom. Oh, Nah, betul Dok. apakah ini nanti juga ada perannya di sana, Dokter? Beda kayaknya Dok. Beda ya, tapi sama-sama bisa bermanfaat ya untuk masyarakat ya, untuk Betul, masyarakat kita betul. semuanya. Baik, terima kasih Dokter Karina, ini sangat luar biasa untuk apa yang sudah dipaparkan oleh Dokter Karina mengenai kit diagnostik ya, kit G6PD. Oh, ternyata ngomongnya harus pakai bahasa Inggris lah Medika. Saya tadi ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Harapannya semakin lancar penelitiannya Dokter. Terima kasih, semoga Dokter. bisa diimplementasikan juga, bisa digunakan secara mass production ya, sehingga kebermanfaatannya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Amin. Terima kasih Dok. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Dr. Herianto Fanani MK3 beserta Dr. Karina spesialis patologi klinik. Izin undur diri, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk Laskar Medika dan untuk semua rekan-rekan yang sudah menyaksikan podcast Anamnesis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Anamnesis, salam sehat. Sehat.